Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semuanya sehat-sehat kan? Alhamdulillah. Hari ini kita akan mempelajari tema 1, subtema 3, pelajaran bahasa Indonesia. Kita buka buku penanya, sudah semua? Tujuan pembelajaran hari ini diharapkan siswa dapat membuat ringkasan. Nah, jadi setelah pembelajaran ini kalian harus bisa membuat sebuah ringkasan. Halaman 47, penanya dibuka. Membuat ringkasan teks dengan peta pikiran. Nah, ini sudah pernah dibuat di pembelajaran pertama. Kamu tentu sudah pandai menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung dalam bentuk diagram atau peta pikiran. Nah, jadi sama aja. Mau bentuk diagram, mau peta pikiran sama dalam bentuk kotak-kotak yang diberikan tanda panah. Peta pikiran yang berisi gagasan pokok dan gagasan pendukung dapat dijadikan acuan untuk membuat ringkasan. Jadi acuannya harus dari gagasan pokok dan gagasan pendukung. Meringkas isi teks sama dengan menulis kembali isi teks secara singkat. Jadi menulis kembali isi teks secara singkat. Ayo membuat ringkasan dengan mengikuti langkah-langkah berikut. Langkah-langkahnya ada 7. 1. Bacalah teks dengan sesama. 2. Gunakan kalimat tanya apa, siapa, mengapa, bagaimana, di mana, dan kapan untuk mengetahui kejadian yang diceritakan dalam teks. 3. Catatlah hal-hal penting yang kamu temukan saat membaca teks. 4. Buatlah peta pikiran untuk mencatat gagasan pokok dan gagasan pendukung pada setiap paragraf. 5. Buatlah ringkasan berdasarkan peta pikiran menggunakan bahasamu sendiri. Nah, jadi setelah dibuat peta pikirannya, dibikin ringkasannya dengan bahasa sendiri. Maksudnya ditambahkan bahasa sendiri. Urutan peristiwa harus sesuai dengan isi teks sebenarnya. Jadi urutan peristiwanya harus sama seperti teks aslinya. 7. Gunakan kalimat yang ringkas. Hindarilah pengulangan kalimat dan bahasa yang tidak efektif. Nah, jadi gunakan bahasa yang efektif. Kita lanjut. Halaman 68. Ringkasan adalah penyajian singkat dari sebuah teks dengan tetap mempertahankan urutan isi teks. Nah, ini pengertian dari ringkasan. Ringkasan adalah penyajian singkat dari sebuah teks dengan tetap mempertahankan urutan isi teks. Ringkasan berisi uraian singkat tentang isi teks. Jadi pastinya adalah isi teks itu sendiri ya, tidak boleh dirubah-rubah. Ringkasan ditulis berdasarkan peta pikiran yang berisi gagasan pokok dan gagasan pendukung dalam teks lisan. Apa sih teks lisan? Ayo belajar memahami perbedaan melalui teks berjudul Cendol dan Dawet lampiran teks 4. Nah, ini ada nanti. Kita lanjut dulu. Halaman 51. Apa sih teks lisan? Teks lisan adalah teks yang dibacakan. Nah, jadi dibacakan oleh guru. Kalian menyimak. Apa bedanya sama mendikte? Nah, kalau mendikte, guru membaca, siswanya menulis. Kalau teks lisan adalah teksnya dibacakan oleh guru, siswa menyimak. Sama dengan teks pada umumnya, teks lisan juga memiliki gagasan pokok dan gagasan pendukung. Gagasan pokok dan gagasan pendukung dalam teks lisan ditemukan dengan cara menyimak. Menyimak artinya mendengarkan dengan seksama hal yang dibacakan atau dibicarakan.
Jadi diperhatikan betul-betul apa gagasan pokoknya, apa gagasan pendukungnya. Contoh, salah satu bentuk keragaman di Indonesia yang mampu menarik wisatawan adalah makanan, terutama makanan tradisional. Nah, wisatawan yang datang ke Indonesia akan dimanjakan dengan makanan tradisional. Nah, ini kan makanan tradisional. Kalimat pertamanya juga membahas makanan tradisional. Sudah pasti kalimat ke-1 ini adalah kalimat utama. Nah, dari kalimat utama ini kita bisa menentukan gagasan pokok. Gagasan pokoknya apa? Makanan tradisional Indonesia mampu menarik wisatawan. Nah, ini dibalik. Makanan tradisional Indonesia mampu menarik wisatawan. Boleh seperti itu gagasan pokoknya. Kalimat kedua, wisatawan yang datang ke Indonesia akan dimanjakan dengan makanan tradisional. Gagasan pendukungnya, makanan tradisional khas daerah dapat memanjakan wisatawan. Nah, ini juga dibalik, makanan tradisional khas daerah dapat memanjakan. Nah, ini memanjakan wisatawan. Kalimat ketiga, makanan tradisional Indonesia tersaji dengan beragam jenis rasa hingga bentuk penyajian. Gagasan pendukungnya, makanan tradisional memiliki beragam jenis, rasa, dan penyajian. Kalimat keempat, ada berbagai jenis makanan tradisional, mulai dari makanan utama seperti papeda, dari sagu, ini dari tepung sagu, khas dari Papua, hingga kudapan seperti getuk. Getuk ini dari singkong. Gagasan pendukungnya, jenis makanan tradisional berupa makanan utama hingga kudapan. Nah, papeda ini kan makanan utama, makanan pokok di wilayah Papua. Seperti itu ya, menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung. Nah, kita lanjut. Teks 1 contohnya. Kita buka halaman. Nah, ini bukanya dari belakang. Halaman 246. Gado-gado salad segar dengan siraman saus kacang khas Betawi. Gado-gado merupakan makanan khas Indonesia, khususnya Betawi. Makanan tersebut berupa campuran dari berbagai rebusan sayur mayur, kentang, tahu, tempe, dan telur disajikan dengan siraman bumbu kacang, serta taburan kerupuk. Hidangan ini sangat nikmat menjadi teman menyantap nasi, atau disajikan bersama potongan lontong. Sepintas tampilannya memiliki kemiripan dengan beberapa makanan khas daerah lain, seperti lotek Jawa Tengah atau pecel Jawa Timur. Bedanya, bumbu kacang dalam gado-gado tidak menggunakan kencur, seperti halnya lotek dan pecel. Selain itu, tidak seperti pecel yang umumnya hanya sayuran, gado-gado menggunakan telur, tahu, tempe, dan lontong. Tidak ada yang tahu persis asal-muasal sajian unik ini, akan tetapi sebagian besar masyarakat menganggap gado-gado sebagai hidangan asli suku Betawi. Asal-usul nama pun nampaknya senasib dengan asal-muasalnya. Asal kata gado-gado tidak ada dalam Kamus Bahasa Indonesia maupun kosakata bahasa Betawi. Meskipun demikian, nampaknya keberadaan makanan ini justru menginspirasi perkembangan bahasa. Misalnya bahasa gado-gado yang berarti bahasa campur aduk. Nah, ini kita buat ringkasan dengan menentukan gagasan pokok. Kalimat pertama, nah kita ulang. Paragraf pertama, gado-gado merupakan makanan khas Indonesia, khususnya Betawi. Makanan tersebut ini mengacu ke kalimat pertama, yaitu gado-gado. Maka kita sudah bisa mengetahui bahwa gagasan pokoknya ada di kalimat 1.
Gado-gado merupakan makanan khas Indonesia, khususnya Betawi. Nah, ini gagasan pokok paragraf pertama. Paragraf kedua, sepintas tampilannya memiliki kemiripan dengan beberapa makanan khas daerah lain, seperti lotek dari Jawa Tengah atau pecel dari Jawa Timur. Bedanya, nah ini berarti dia menjelaskan kalimat pertama. Kalau kalimat keduanya sudah menjelaskan kalimat pertama, berarti gagasan pokoknya sudah pasti ada di kalimat pertama. Sekilas tampilannya memiliki kemiripan dengan beberapa makanan khas daerah lain itu kan lotek dan pecel. Jadi kita ambil jenisnya saja. Sepintas tampilannya memiliki kemiripan dengan lotek dari Jawa Tengah atau pecel dari Jawa Timur. Nah, ini gagasan pokok kalimat kedua. Maaf, paragraf kedua. Gagasan pokok dari paragraf kedua. Kita lihat paragraf ketiga. Tidak ada yang tahu persis asal-muasal sajian unik ini. Akan tetapi, sebagian besar masyarakat menganggap gado-gado sebagai hidangan asli suku Betawi. Asal-usul nama pun nampaknya senasib. Nah, ini berarti membahas kalimat pertama. Berarti kita dapat nih, kalimat pertama ini adalah gagasan pokok dari paragraf ketiga. Nah, ini kita ambil gagasan pokoknya. Tidak ada yang tahu persis asal-muasal gado-gado. Sebagian besar masyarakat menganggapnya sebagai hidangan asli suku Betawi. Kita buat ringkasannya. Nah, seperti ini ringkasannya. Gado-gado merupakan makanan khas Indonesia, khususnya Betawi. Sepintas tampilannya memiliki kemiripan dengan lotek dari Jawa Tengah atau pecel dari Jawa Timur. Tidak ada yang tahu persis asal-muasal gado-gado. Sebagian besar masyarakat menganggapnya sebagai hidangan asli suku Betawi. Sudah selesai. Nah, ini ringkasan. Isinya merupakan ringkasan dari paragraf yang tadi, paragraf tentang gado-gado. Mana paragrafnya? Nah, ini. Yang berjudul Gado-gado, salad segar dengan siraman saus kacang khas Betawi. Dari yang tadinya ada 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 baris, diringkas menjadi 1, 2, 3, 4, 5. 5 baris. Sudah selesai. Kita lanjut. Nah, ini. Kita meringkas dengan menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukungnya. Judulnya Cendol dan Dawet, halaman 247. Cendol adalah minuman khas daerah Sunda. Cendol berbentuk bulir-bulir kenyal yang terbuat dari tepung beras atau ketan. Cendol disajikan dengan es serut, siraman santan, dan gula merah cair. Cendol biasanya dinikmati saat cuaca panas karena sangat menyegarkan. Di daerah Jawa Tengah, minuman ini disebut dawet. Bentuk dan cara penyajiannya pun sama seperti cendol. Dawet tidak hanya dapat disajikan dengan es, tetapi juga dapat diminum hangat. Kita tentukan gagasan pokoknya yang mana. Cendol adalah minuman khas daerah Sunda. Cendol, nah dia udah mengulang kata yang ada di kalimat pertama. Berarti kalimat pertama ini adalah gagasan pokoknya. Cendol adalah minuman khas daerah Sunda. Kita lanjut menentukan gagasan pendukungnya. Cendol berbentuk bulir-bulir kenyal yang terbuat dari tepung beras atau ketan. Nah, ini kita bisa ambil
terbuat dari tepung beras atau ketan. Ini adalah gagasan pokok dari kalimat kedua. Kalimat ketiga, cendol disajikan dengan es serut, siraman santan, dan gula merah cair. Nah, kita ambil gagasan pokoknya, disajikan dengan es serut, siraman santan, dan gula merah cair. Lanjut, kalimat keempat. Cendol biasanya dinikmati saat cuaca panas karena sangat menyegarkan. Nah, ini kita ambil gagasan pokok kalimat keempat. Dinikmati saat cuaca panas, sangat menyegarkan. Kalimat kelima. Di daerah Jawa Tengah, minuman ini disebut dawet. Jadi di daerah Jawa Tengah disebut dawet. Ini gagasan pendukung kalimat kelima. Nah, yang kuning ini gagasan pendukung. Kalimat kedua, kalimat ketiga, kalimat keempat, kalimat kelima. Wah, masih ada 2 kalimat lagi. Bentuk dan cara penyajiannya pun sama seperti cendol. Dawet tidak hanya dapat disajikan dengan es, tetapi juga dapat diminum hangat. Nah, ini kita ambil yang ini aja. Dengan es berarti dingin, hangat berarti tidak pakai es. Gampang ya, seperti itu. Kita buat diagramnya atau peta pikirannya. Nah, seperti ini. Pertama, tadi kita dapat gagasan pokoknya. Cendol adalah minuman khas daerah Sunda. Kalimat kedua, gagasan pendukungnya. Terbuat dari tepung beras atau ketan. Kalimat ketiga, disajikan dengan es serut, siraman santan, dan gula merah cair. Kalimat keempat, rasanya sangat menyegarkan, dinikmati saat cuaca panas. Nah, ini dibalik ya. Kalau kalimat aslinya kan, nah ini. Cendol biasanya dinikmati saat cuaca panas karena sangat menyegarkan. Kita balik, sangat menyegarkan saat dinikmati saat cuaca panas. Nah, ini. Rasanya sangat menyegarkan dinikmati saat cuaca panas. Kalimat kelima, gagasan pendukungnya. Di daerah Jawa Tengah disebut dawet. Kalimat ketujuh, gagasan pendukungnya. Dawet dapat disajikan dingin, pakai es, dan hangat. Nah, ini kita persingkat. Kita rubah bahasanya untuk lebih singkat, tapi maknanya tetap sama. Setelah itu baru kita buat ringkasannya. Nah, ini. Cendol adalah minuman khas daerah Sunda. Minuman ini terbuat dari tepung beras atau ketan yang disajikan dengan es serut, siraman santan, dan gula merah cair. Jadi, gagasan pendukung kedua, gagasan pendukung pertama terbuat dari tepung beras atau ketan. Nah, ini digabung dengan gagasan pendukung kalimat ketiga, gagasan pendukung kedua yang disajikan dengan es serut, siraman santan, dan gula merah cair. Nah, ini terbuat dari tepung beras atau ketan yang disajikan dengan es serut, siraman santan, dan gula merah cair. Boleh 2 gagasan pendukung digabung dalam satu kalimat. Dan bahasanya kita gunakan bahasa sendiri, ditambahkan. Nah, ini ditambahkan. Minuman ini, nah ditambahin minuman ini. Berikutnya, rasanya sangat menyegarkan dinikmati saat cuaca panas. Di daerah Jawa Tengah disebut dawet. Dawet dapat disajikan dingin dan hangat. Nah, ini udah selesai. Jadi 4 baris ringkasannya. Dari yang tadinya ada
1, 2, 3, 4, 5. Nah, tapi ini banyak ya. Kalau yang sudah buatan Pak Jay, lebih sedikit. Nah, ini. Lebih sedikit kata-katanya, sudah diringkas. Berikutnya, paragraf kedua. Cendol dan dawet, nah ini kita tentukan lagi. Gagasan pokoknya. Cendol dan dawet dijual di pasar tradisional. Ada juga pedagang yang menjualnya berkeliling kampung menggunakan gerobak. Nah, ini ada juga yang berkeliling kampung menggunakan gerobak. Ini bisa kita satukan, dijadikan satu kalimat. Cendol dan dawet dijual di pasar tradisional dan keliling kampung menggunakan gerobak. Nah, seperti ini. Cendol dan dawet dijual di pasar tradisional dan berkeliling kampung menggunakan gerobak. Nah, ini juga bisa gagasan pokok digabung dengan gagasan pendukung yang pertama. Menjadi sebuah kalimat yang padu. Lanjut. Saat ini di beberapa rumah makan dan kedai juga menyediakan menu cendol dan dawet. Nah, kita ambil. Beberapa rumah makan dan kedai juga menyediakan menu cendol atau dawet. Hal ini disebabkan, nah ini, digemari oleh orang banyak. Kita lihat ringkasannya. Sekarang, nah ini, saat ininya diganti sekarang. Sekarang rumah makan dan kedai menyediakan cendol dan dawet. Gagasan pendukung berikutnya digemari oleh banyak orang. Kita berikan kata sambung karena. Sekarang rumah makan dan kedai menyediakan cendol dan dawet karena digemari oleh banyak orang. Nah, ini menjadi kalimat yang padu dari dua buah gagasan pokok. Berikutnya, para penjual cendol dan dawet tersebut beralasan ingin tetap melestarikan cendol dan dawet. Nah, kita buat ringkasannya. Para penjual ingin melestarikan cendol dan dawet. Nah, ini sudah jadi ringkasan dari paragraf kedua, sudah selesai. Sekarang tinggal paragraf ketiga. Para penjual cendol dan dawet tersebut menyajikan cendolnya dengan variasi rasa. Nah, ini gagasan pokoknya. Para penjual cendol dan dawet menyajikan dengan variasi rasa. Tujuannya apa sih? Agar pembeli lebih menyukai cendol dan dawet. Bisa memilih pilihan rasa sesuai selera. Nah, harapannya lagi, pembelinya akan semakin bertambah. Keberadaan cendol dan dawet juga tetap terjaga. Kita buat ringkasannya. Para penjual cendol dan dawet membuat variasi rasa agar pembeli dapat memilih rasa sesuai selera. Harapannya, pembeli akan bertambah. Nah, akan semakin bertambah dan keberadaannya tetap terjaga. Nah, ini. Dari kalimat ke 1 dan 2 digabung. Nah, 3 dan 4 juga digabung. Harapannya pembeli akan semakin bertambah dan, nah ini, dan keberadaannya tetap terjaga. Keberadaan cendol dan dawet tetap terjaga atau lestari. Sudah selesai sampai di sini. Nah, ini kita sudah membuat ringkasan dari paragraf yang berjudul cendol dan dawet. Bagaimana? Sudah paham? Nah, yang penting adalah urutannya
tetap sama seperti teks aslinya dan informasi-informasi pentingnya terangkum dalam ringkasan yang kita buat. Semoga pembelajaran hari ini dapat bermanfaat, tetap jaga kesehatan. Sekian dari Pajai, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.